Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 112111268 dari program studi akuntansi kelas karyawan. Di sini saya akan mereview tentang materi dari akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen. Menurut Mulyadi, akuntansi manajemen merupakan suatu informasi keuangan yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang digunakan oleh pengguna intern suatu organisasi atau di dalam organisasi. Perbedaan dari akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan yaitu ada beberapa. Berikut penjelasannya. Pertama, ada fokus informasi. Jika akuntansi keuangan berorientasi kepada masa lalu, sedangkan pada akuntansi manajemen berorientasi kepada masa depan. Untuk rentan waktunya, akuntansi keuangan biasanya dilakukan pada semesteran atau tahunan. Sedangkan pada akuntansi manajemen lebih fleksibel karena bisa digunakan untuk harian, bulanan, mingguan, ataupun tahunan. Untuk isi laporannya sendiri, biasanya pada akuntansi keuangan menginformasikan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan pada akuntansi manajemen, biasanya laporan itu menginformasikan bagian per departemen atau lebih rinci. Untuk persamaannya, akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen sama-sama merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan dan juga berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengertian perilaku biaya. Menurut Hansen atau Moen, perilaku biaya atau cost behavior merupakan istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan pengeluaran. Macam-macam biaya yaitu ada biaya viskos, biaya campuran, dan biaya variabel. Biaya viskos adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhannya itu tetap dan konstan dalam rentan waktu yang cukup lama, yang relevan ketika tingkat aktivitas berubah, seperti contoh biaya sewa mesin atau pengeluaran direktur perusahaan. Biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlah keseluruhannya bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran, seperti contoh biaya listrik. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel, seperti contoh karyawan yang mendapatkan gaji tetap dan mendapatkan komisi jika memang dia mencapai target atau melebihi targetnya. Activity Based Costing atau ABC merupakan suatu pembiayaan yang dipengaruhi oleh aktivitas produksi dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Menurut Mulyadi, sistem ABC ini dimanfaatkan untuk memperbaiki perhitungan biaya produk dari perusahaan manufaktur yang memiliki berbagai macam jenis dan tipe produk. Manfaat dari ABC sendiri yaitu dapat membantu untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan, mendukung perbaikan yang berkesinambungan, menentukan biaya-biaya yang kurang relevan, dan pihak manajemen akan berada dalam posisi yang kompetitif untuk menawarkan produk yang lebih wajar. Manfaat dari sistem ABC sendiri yaitu dapat memudahkan untuk pengambilan keputusan, mendukung perubahan yang berkesinambungan, dan menentukan biaya-biaya yang kurang relevan atau memperbaiki penentuan biaya-biaya yang kurang relevan. Based Management atau ABM merupakan suatu pendekatan sistem keseluruhan yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas yang ingin menciptakan atau meningkatkan laba yang sudah ditentukan atau yang ingin dicapai. Manfaat ABM sendiri yang pertama itu untuk menentukan biaya-biaya dan manfaat dari tiap produk atau jasa, mengidentifikasi nilai-nilai aktivitas yang bertambah dan yang tidak bertambah,
mengefisiensikan aktivitas yang bernilai tambah dengan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah sendiri merupakan aktivitas yang digunakan untuk dapat bertahan dalam bisnis. Contohnya aktivitas produksi perusahaan. Untuk aktivitas tidak bernilai tambah, yaitu aktivitas yang dinyatakan atau dirasa tidak perlu atau tidak selain untuk aktivitas bertahan, seperti contoh perpindahan, penjadwalan, aktivitas tunggu. Standar biaya kajian merupakan suatu bentuk sistem penurunan biaya yang muncul dari aktivitas yang tidak bernilai tambah dan memaksimalkan atau memanfaatkan nilai yang dihasilkan oleh aktivitas bernilai tambah. Penentuan harga modal di mana penentuan harga modal yang pertama market pricing, di mana harga jual dikurangi harga modal, setelah itu dibagi oleh harga jual itu sendiri. Market pricing salah satu cara untuk menentukan harga yang didapatkan dari menambahkan keuntungan langsung dari harga jual tersebut. Market pricing yaitu salah satu cara untuk menentukan harga dari menambahkan keuntungan langsung melalui harga beli. Bundling itu harga grosir, MSRP atau Manufacturer Retail Price atau harga yang diberikan oleh produsen kepada konsumen atau seller dalam pemberian harga. Baik, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya review. Semoga teman-teman sekalian dapat menerimanya dengan baik dan apa yang saya sampaikan juga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.